Puji Tuhan. Baik, ada yang mau bagi berkat? Saya persilakan kalau ada yang membagikan berkatnya pagi hari ini, yang mengalami kasih, sukacita Tuhan. Ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan berdoa bersama-sama, saling mendoakan. Cari pasanganmu, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kita saling mendukung di dalam doa bersama-sama. Silakan. Ayo, cari pasangan.
saudara diberkati ketika saling mendoakan satu dengan yang lain, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sama-sama untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, setiapkan bejanamu yang terbaik untuk menampung semua firman Tuhan, menampung sebuah kebenaran Tuhan, amin. Saudara antusias? Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan yang melayakkan seluruh hidup kami, yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Pagi hari ini kami mau terhubung kepada Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan, ajarlah setiap kami supaya firman-Mu Tuhan membawa kami melekat kepada Engkau. Supaya firman-Mu Tuhan mengajar setiap kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kerinduan Bapa pagi hari ini. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah bejana kami yang terbaik kami siapkan untuk menampung semua kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Roh-Mu Tuhan yang menuntun hidup kami, yang membawa setiap kami Tuhan naik kepada level yang lebih lagi Tuhan di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita mau sembah Tuhan bersama-sama dengan pujian ini. Ku mau terhubung dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau yang menggenggam tangan kami Tuhan. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Amin. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Kami mau melekat di hati-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Lebih lagi kita mau sembah Tuhan dengan pujian ini. Kasih-Mu Tuhan yang melayakkan
Tuhan, saya mengajak setiap kita, mari bawa hatimu pagi hari ini untuk terhubung dengan Tuhan. Apapun masalahmu, Tuhan katakan Dia sumber segalanya, sumber jalan keluar. Apapun sakitmu, ada Tuhan yang menjadi sumber kesembuhan bagi setiap kita. Apabila saudara dan saya terikat pada pagi hari ini, Tuhan adalah sumber semuanya, kebebasan, kelepasan, kemerdekaan. Mari raih sumber itu, mari raih Tuhan yang akan menyatakan segalanya bagi setiap kita. Haleluya, kita mau sembah Tuhan lebih lagi, katakan ku terhubung. Ku terhubung denganmu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi dasar hidup kami. Amin Tuhan. Yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu. Mari nikmati hadirat Tuhan. Selalu kami bawa Tuhan, hidup kami melekat kepadamu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidup
Ku terhubung denganmu. Nikmatilah pujian ini. Saat engkau terhubung dengan Tuhan, maka engkau akan merasakan lawatan kasih-Nya dalam hidupmu. Kasih-Nya yang lembut itu akan memulihkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terhubung ya Tuhan. Terhubung denganmu. Amin Tuhan. Selalu melekati hatiku. Firman-Mu ya Tuhan, itulah dasar hidupku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Lebih lagi. Haleluya. Mari terhubung terus. Haleluya. Amin Tuhan. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sekali lagi. Terhubung denganmu. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang terbaik atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Amin. Yang berdaulat. Sekali lagi. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kasih-Mu lah yang melayakkan kami untuk kami boleh ada di sini. Tanpa kasih Tuhan, semua yang kami lakukan itu akan sia-sia. Tapi kami bersyukur oleh kasih-Mu, oleh pengorbanan-Mu. Maka ketika kami ada di sini, ketika kami menaikkan pujian penyembahan ini di depan-Mu, semua Tuhan perhitungkan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi hanya karena kasih-Mu lah yang melayakkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami terus melekat kepadamu. Melekat kepadamu Tuhan. Kami terhubung kepadamu ya Tuhan. Ketika kami melekat dan terhubung, ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan yang baru. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin hari ini ada yang sakit dalam nama Yesus. Kami mewakili jemaat yang sedang sakit. Kami menghubungkan iman kami kepada Allah. Di dalam nama Yesus kami berkata, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, demikianlah firman Tuhan. Kami bersepakat hari ini terjadi. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biarlah roh-Mu, kasih-Mu yang tak terbatas itu memampukan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Mungkin hamba terbatas menyampaikan, tapi kami percaya Roh Kudus yang sempurna itu akan menyampaikan dengan teliti, dengan sempurna kepada telinga setiap jemaat, sehingga mereka diubahkan, dipulihkan bukan dengan perkataan saya, tetapi oleh karena Roh Kudus yang berbicara secara spesifik, secara khusus kepada jemaat-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Berbicaralah kepada jemaat-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saudara bersuka cita hari ini? Saudara bersuka cita hari ini? Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Seperti Pak Kris kemarin waktu doa Jumat, dia bilang saya agak deg-degan menyampaikan firman Tuhan karena sudah lama itu belum menyampaikan firman bersama jemaat. Hari ini juga saya mengalami hal yang sama ya. Ini perdana bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi seperti lagu tadi berkata bahwa kasih Tuhanlah yang melayakan kita. Kasih Tuhanlah yang melayakan saya boleh ada, boleh berdiri di sini, ya. Bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi karena kasih Tuhanlah. Saya merasa Tuhan terima kasih. Saya merasa bahwa saya banyak kekurangan, tetapi Tuhanlah yang melayakan saya untuk bisa berada di sini. Tadi malam Bang Agus telepon saya, dia bilang, Pak Rusmin, kesempatan ini bukan karena saya pergi bersahabat dengan keluarga atau bukan karena Bang Leo ada pekerjaan atau ada hal tentang keluarga, tetapi hari ini bagian Pak Rusmin untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa masih banyak kenalan Bang Agus, orang-orang yang hebat untuk diundang untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari. Tapi saya bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Satu sukacita besar bagi saya bahwa di ulang tahun yang ke-43 bulan ini tanggal 19, bagi saya itu anugerah. Ya, saya sangat senang diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, ini perdana bagi saya dan saya merasa bahwa itu anugerah, itu kasih karunia Tuhan yang melayakan saya. Di usia yang 43 Tuhan kasih kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Kiranya firman yang saya sampaikan boleh dimengerti oleh jemaat. Baik, mungkin multimedia bisa bantu saya untuk menyampaikan firman Tuhan akan dipandu. Ada slide yang saya buat ya. Berapa bulan ini, khusus untuk bulan ini kita berbicara tentang kasih Allah. Minggu pertama, minggu kedua, kemarin terakhir Bang Agus menyampaikan tentang kasih Tuhan itu tak bersyarat. Nah, hari ini saya akan membahas kasih dan keadilan Allah, ya. Bagaimana kita bisa melihat kasih dan keadilan Allah jalan bersamaan? Ini suatu pertanyaan yang belum terjawab bagi semua orang. Untuk itu mungkin saya minta izin putarkan satu video ya sebagai pengantar firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga bisa, jemaat Tuhan bersabar ya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus kami orang-orang yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1, 2, 3. Aldi, jangan lari-lari. Bapak, bilang mau beli sepeda motor. Tunggu Bapak kumpul uang dulu. Dari dulu be minta apa-apa, tunggu-tunggu sa. Bepung kanong semua suara motor. Beta sayang soalnya ada nih.
Ini olah TKP ya. Pagi. Pagi. Ke mana Bapak? Motor DA 2183 ini Bapak punya kok? Iya, betul. Tadi malam siapa yang pakai? Maksudnya Tadi malam siapa yang bawa Bapak punya motor? ada apa ya Bapak? Tadi malam terjadi tabrak lari. Korban mati di tempat. Ada yang lihat ini motor. Siapa yang pakai ini motor tadi malam? Tadi malam siapa yang bawa Bapak punya motor? Saya yang pakai itu motor. Bapak ikut saya ke kantor. Bapak, kenapa Bapak yang mengaku? Bapak tahu beta yang tabrak itu orang. Aldi, Bapak sayang lu anak. Bapak santega lu masuk penjara. Bapak beta menyesal. Sudah Aldi. Sudah terlanjur begini. Hukum harus ditegakkan. Tapi biar sudah. Bapak yang tanggung. Ali minta maaf. Selama ini Ali selalu melawan Bapak. Demikian kita orang berdosa. Seharusnya dihukum, tetapi Tuhan Yesus yang menanggung itu semua bagi kita. Jadi, Tuhan Yesus mati untuk siapa? Untuk Aldi. Dari video singkat ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap kita punya kesimpulan yang berbeda. Ketika kita melihat kejadian atau sesuatu, setiap orang itu punya kesimpulan yang berbeda. Tapi kita berharap kita memiliki satu kesimpulan yang jelas dan tepat tentang bagaimana kasih, pengorbanan, dan keadilan Allah itu dinyatakan kepada manusia. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk belajar kasih dan keadilan Allah versi Alkitab. Tadi versi orang timur sana ya, tetapi itu mendekati cerita Alkitab. Itu diperankan oleh manusia. Mari kita baca di dalam Roma 3. Bisa dibantu mungkin di Roma 3 ayat 23 sampai 26. Bisa dibantu di Roma 3 ayat 23. Oke, kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lanjut. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Baik, puji Tuhan.
Dari kisah tadi yang kita tonton itu kita bisa mengambil beberapa kesimpulan berbicara tentang kasih, kemudian pengorbanan, yang ketiga konsekuensi, dan pada akhirnya adalah penyesalan. Ya, nah di dalam kehidupan kita mengenal kasih Allah itu dalam hidup kita. Dia adalah Allah kasih dan juga sekaligus dia adalah Allah yang adil. Bagaimana kita memahami kasih dan keadilan Allah ini berjalan bersamaan? Ya, kita bisa memahami hal ini melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus seperti di dalam Roma ayat 3 sampai 23. Coba tampilkan dulu Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi semua orang di muka bumi ini telah berbuat dosa. Ya, upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut, kematian kekal, ya, kematian kekal. Seharusnya setiap kita di muka bumi ini menerima hukuman yang kekal itu. Apa hukuman kekal itu? Yaitu kematian kekal. Pertanyaannya, bagaimana kita memahami kasih Kristus dengan keadilannya itu? Ya, kasih Kristus tidak dibatalkan oleh dosa manusia, dan juga keadilannya harus dinyatakan atas hidup kita. Ya, kasih Tuhan sepanjang masa, ya, kasih Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita. Kasih Tuhan itu tidak dibatasi oleh karena mungkin kita merasa, oh saya ini benar atau saya sudah berdosa, berarti kasih Tuhan itu akan berhenti dalam hidup kita. Tetapi kasih Tuhan itu untuk selamanya di dalam hidup kita. Ya, tetapi satu, ada yang namanya hukum, keadilan itu harus ditegakkan. Ya, seharusnya kita ini harus mati di dalam kekekalan, di dalam dosa itu. Itu hukuman yang pasti itu akan diterima oleh kita semua. Tapi pertanyaannya, apakah semua kita ini harus mati di dalam dosa itu? Tetapi oleh karena kasih Tuhan, maka dia mengambil hukuman itu. Ya, supaya keadilan hukuman itu tetap jalan, tetapi yang dia tanggung itu. Ya, tetapi dia yang menanggung kematian itu. Dia yang menanggung dosa itu. Dengan cara bagaimana? Kematiannya di atas kayu salib. Ya, jadi salib itu adalah bukti kasih dan keadilan Allah bagi kita semua. Tetapi perlu kita ingat bahwa okelah Tuhan Maha Pengasih. Berarti kita terserah kita dong berdosa, ya. Kita berdosa hari ini kan Tuhan Maha Pengasih untuk selamanya. Sekalipun saya berbuat dosa, tetapi kan Tuhan selalu mengasihi kita. Kita jangan sesat. Jangan sampai orang Kristen, kita semua yang sudah dalam Tuhan memiliki pemahaman yang seperti itu. Ya, kalau kita semua dalam tanda kutip sudah menjadi lahir baru, tetapi kita memiliki pemahaman yang seperti itu, wah, itu perlu dipertanyakan lahir barunya. Ya, orang yang betul-betul mengenal kasih Tuhan, orang yang sudah betul-betul mengenal pribadi Tuhan dalam hidupnya, dia akan berpikir, wah ini tidak pantas, ini tidak boleh. Untuk melakukan dosa semena-mena dia akan memperhitungkannya. Kenapa? Ada Roh Kudus yang digerakkan oleh Tuhan mengingatkan kita sebagai alarm. Ya, wah saya mau melakukan ini. Misalkan saya mau korupsi. Ketika kita mau melangkah ke sana, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan kita. Ya, apa yang terjadi? Roh Kudus sebagai alarm membatalkan kita untuk melakukan dosa tersebut. Ya, bagaimana dengan orang yang melakukan dosa seenaknya seperti itu? Melakukan dosa itu begitu happy. Baru bilang saya anak Tuhan, baru bilang saya sudah lahir baru. Menurut saya itu perlu dipertanyakan. Ya, bagi saya pemahaman tentang lahir baru adalah ketika dia sudah mengenal kasih Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan sangat-sangat menghargai pengorbanan Allah di kayu salib itu. Kita benar, bagi kita menerima keselamatan itu cuma-cuma. Oke, kita cuma-cuma itu kasih karunia. Tetapi ingat, Yesus mati loh. Yesus mati. Harganya sangat mahal. Bagi kita itu cuma-cuma. Tetapi bagi Yesus harganya sangat mahal. Hidupnya, nyawanya. Dia harus mati. Untuk apa? Untuk dosa kita. Ya, itulah kasih Tuhan. Bagaimana kita memahami kasih dan keadilan Allah itu bersamaan.
yaitu ya ketika kita memandang salib Kristus, ya. Itulah kasih dan keadilan Tuhan berjalan bersamaan, ya. Baik, kita akan masuk dalam slide berikutnya, minta tolong. Ya. Ya, tingkatan kasih Tuhan. Kita belajar ada berapa tingkatan kasih Tuhan. Yang pertama, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Nah, kasih kepada manusia ada dua, ya. Kasih Tuhan kepada orang yang sudah percaya dan kasih Tuhan kepada orang yang berdosa. Nanti kita akan bahas perlahan-lahan, ya, bagian per bagian. Kita akan membahas yang pertama, kasih Yesus kepada Allah. Bisa ditampilkan Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Lanjut. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah. Dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tetap ditahan di situ, ya. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara, bagaimana kita memahami kasih Kristus terhadap peristiwa yang ada? Yang pertama, sebagai wujud kasih Yesus kepada Allah, yang dia lakukan adalah Yesus membersihkan bait Allah dari sarang penyamun. Kenapa bisa penyamun, ya? Konon ceritanya bahwa tempat berjualan itu, bukan konon ceritanya. Ceritanya bahwa tempat penjualan itu, tempat orang berbisnis, berjual kambing dan sebagainya. Dan di dalam penjualan itu ada keterlibatan imam, ya. Imam terlibat dalam bisnis seperti itu. Nah, kejadian itu terjadi di pelataran. Kita tahu bait suci atau bait Allah itu ada yang namanya pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Khusus untuk pelataran itu tempat bagi orang asing pendatang untuk beribadah atau orang non-Yahudi untuk datang beribadah di tempat itu. Nah, Yesus membersihkan bait Allah dari sarang penyamun itu, ya. Penyamun. Kenapa bisa dibilang penyamun? Karena orang itu merampas hak. Arti dari penyamun itu apa? Perampok, ya. Mengambil hak orang, ya. Jadi mereka, termasuk para imam itu, mereka merampas hak daripada orang asing atau non-Yahudi yang seharusnya tempat itu dijadikan beribadah, tetapi mereka jadikan tempat untuk berjualan. Nah, Yesus tidak menghendaki bait Allah yang melambangkan kekudusan Allah itu dinodai, ya. Yesus tidak menghendaki rumah Allah melambangkan Allah itu sendiri, kekudusannya itu dinodai, dilanggar oleh manusia. Dia tidak tega. Oleh karena itu, sebagai wujud kasihnya, maka semua hal yang tidak benar di bait Allah itu dibersihkannya. Sesuatu yang melanggar kekudusan Allah, baik dalam gerejanya maupun di dalam manusia, itu harus dibersihkannya, ya. Karena Allah itu kudus, ya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kekudusan Allah, maka semuanya itu akan dibereskan oleh Tuhan. Termasuk kegiatan ini dibereskan oleh Tuhan. Ada risikonya loh ketika Tuhan melakukan hal itu, ya. Mengusir banyak orang itu. Ada risikonya. Apa risikonya? Dia akan dibenci oleh orang-orang pedagang itu. Dia akan dibenci oleh imam-imam itu. Tetapi apa yang terjadi? Yesus berkorban, ya. Yesus berkorban, tidak apa-apa kamu benci saya. Karena kebencianmu lebih besar kasih saya kepada Allah. Jadi tidak masalah Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita melakukan kebenaran,
kemudian ada orang tidak suka, tidak masalah. Yang penting kita melakukan kebenaran, yang penting hidup kita terus tertuju kepada Allah. Itu biasa terjadi itu saudara ya. Ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Jadi itu wujud kasih Allah kepada di dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Yaitu Yesus membersihkan bait Allah dari sarang penyamun itu. Tidak ada lagi orang yang merampas hak orang di sekitaran itu. Yesus tidak menghendaki lagi bait Allah yang melambangkan kekudusan Allah itu dinodai. Nah, slide berikutnya. Lanjut. Keadilan apa yang bisa kita lihat dari peristiwa? Itu pertanyaan tadi itu. Tadi Yesus membersihkan pelataran dan sebagainya itu sudah. Kemudian Yesus mengembalikan hak orang asing atau non-Yahudi untuk bisa kembali beribadah di pelataran bait Allah tersebut. Ya, itu wujud kasih Allah, kasih Yesus kepada Allah. Ya, dia mulai mengembalikan tempat yang seharusnya. Ya, dia mulai mengembalikan hak orang pada tempatnya. Kemudian kita masuk berikutnya yaitu kasih Yesus pada manusia. Tadi kasih Yesus kepada Allah bagaimana penerapannya? Yaitu lewat dia membersihkan pelataran Allah. Dia tidak mau ada praktek-praktek yang tidak benar di lingkungan bait Allahnya. Dia tidak mau ada praktek-praktek yang tidak benar di lingkungan umatnya. Di dalam gerejanya juga seperti itu. Kemudian kita masuk yang berikutnya itu kasih Yesus kepada orang percaya. Ya, bisa terbaca itu? Kalau tidak biar saya bacakan dari sini. Matius 26 ayat 33 sampai 35. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Ya, kasih Yesus kepada orang percaya ini saya ambil 2 contoh di sana. Ada Petrus dan Yudas. Nah, di atas, sebelum Petrus menyangkal Yesus, Yesus terlebih dahulu mengingatkannya. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi sebelum Petrus menyangkal imannya, Tuhan sudah terlebih dahulu memperingatkannya. Karena kasihnya kepada Petrus, Tuhan peduli. Untuk itu Tuhan mengingatkan Petrus. Ya, selalu ada konfirmasi dari Tuhan supaya kita waspada dan berjaga-jaga. Pastinya setiap kita, bila sesuatu terjadi dalam hidup kita, dalam tanda kutip, ketika kita sudah di dalam Tuhan, bila ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, biasanya itu ada konfirmasi dari Tuhan. Saudara percaya hal itu? Saya percaya bahwa saudara pun akan pernah mengalami hal ini. Sesuatu terjadi, kalau Ibu Ju ini kan dia pendoa sepaat, jadi dia bisa, berapa waktu sebelumnya itu dia sudah bisa ada konfirmasi dari Tuhan. Artinya apa, Bah? Ketika orang yang dekat dengan Tuhan, yang hidupnya dibangun di dalam doa dan sebagainya, pujian penyembahan, dia sangat sensitif menerima konfirmasi, peringatan daripada Tuhan. Dan dia pasti akan segera merespon. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus? Mari kita akan lihat ceritanya sampai habis ya. Selalu ada konfirmasi dari Tuhan supaya kita waspada dan berjaga-jaga. Itu tujuannya. Tuhan mengkonfirmasikan sesuatu kepada kita. Lalu apa yang terjadi dengan Petrus? Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis sedihnya. Saudara,
tangisan Petrus adalah tangisan penyesalan. Petrus menyesali apa yang telah dia lakukan, yaitu menyangkal Yesus. Kenapa dia begitu menyesal? Karena sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah memperingati dia. Tetapi dia mengabaikan peringatan Tuhan itu. Terkadang di dalam hidup kita pun, kita melakukan hal yang sama seperti Petrus. Mengabaikan peringatan Tuhan. Mungkin lewat anak kecil, mungkin lewat siapa. Tetapi kalau itu benar, kenapa kita tidak melakukannya? Jadi jangan mengabaikan, siapapun mengingatkan kita. Mungkin saja dia itu adalah perpanjangan Tuhan. Ya oke, baiklah kalau itu benar kita lakukan. Kalau itu benar ya kita kerjakan. Supaya kita tidak terjadi seperti Petrus. Dia menyesal setelah hal itu terjadi. Penyesalan itu oleh karena Tuhan sudah menyampaikan ke saya, tetapi saya tidak mengindahkannya. Itu yang membuat dia menyesal dan menyesal. Pertanyaannya, apakah ketika Petrus menyangkal Yesus, Yesus tidak mengasihi Petrus lagi? Yesus tetap mengasihi Petrus. Kasih Yesus tidak berubah. Sekali lagi, sekalipun saudara dan saya melakukan dosa, melakukan pelanggaran, hal itu tidak menghentikan kasih Kristus. Kasih Kristus tak terbatas. Karena Yesus atau Allah itu sendiri adalah kasih. Kasih Allah tidak bisa ditiadakan oleh apapun yang dikerjakan oleh manusia. Kasihnya untuk selama-lamanya. Tetapi ingat, ada keadilan pun harus ditegakkan. Ya. Saya berharap kita semua memahami kasih dan keadilan Allah ini. Supaya kita tidak semena-mena berdosa. Supaya kita tidak semena-mena tentang kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita memahami hal ini, kita akan pasti menghargai pengorbanan Yesus itu. Kita lanjut, belum habis tentang Petrus. Kita baca di Yohanes 21 ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, tolong ditampilkan. Ada banyak ayat sebagai peneguhan biar kita yakin. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lanjut. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Setelah Petrus menyesal, apakah dia terus meratapi hidupnya? Apakah dia terus meratapi penyesalannya itu? Kasih Yesus memulihkan Petrus. Mungkin ada penyesalan bagi bapak, ibu, saudara sekalian. Tetapi ingat, jangan berlarut-larut dalam penyesalan itu. Tetapi puji Tuhan, syukur bagi Tuhan, kasih Yesus akan memulihkan hidup kita. Yesus mengembalikan kasih mula-mulanya Petrus. Ya. Yesus mengingatkan lagi akan panggilan Petrus, yaitu gembalakan domba-dombaku. Saudara, ketika Petrus menyangkal Tuhan,
Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia cari Petrus. Ya, karena kasihnya. Karena kasihnya kepada Petrus, sekalipun dia sudah menyangkal dia, tetapi Yesus tidak tinggalkan Petrus, tetapi justru dia cari Petrus. Di dalam hidup kita pun begitu. Terkadang kita melakukan satu kesalahan, tetapi ingat, Tuhan, walaupun kita melakukan kesalahan, Tuhan tetap cari kita. Dia tidak pernah membiarkan kita binasa. Kasih Yesus mengembalikan Petrus pada panggilannya. Mungkin saudara ada di antara kita atau di luar sana yang mendengarkan hal ini. Ada sesuatu yang memisahkan dia dari pelayanannya. Ingat, kembalilah kepada pelayanannya, ya. Kembalilah, apapun yang terjadi, bereskan terlebih dahulu semuanya itu. Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Apapun yang kau lakukan, bereskan semuanya itu dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan hidup saudara dan saya. Petrus, dia bukan hanya menyesal, saudara, tidak berhenti di situ, tetapi dia juga bertobat. Bagaimana kita bisa mengetahui Petrus bertobat? Dia mengikuti panggilan Allah. Apa panggilan Allah bagi dia? Gembalakanlah domba-dombaku, saudara. Dan dia tidak lari, dan dia lakukan hal itu. Pertanyaannya bagaimana dengan Yudas? Ya, peristiwa atau kejadian penyesalan itu mirip-miriplah Yudas dan Petrus. Kalau saya melihat cerita Yudas dan Petrus, lebih parah menurut saya siapa? Petrus dibanding Yudas. Petrus melakukan menyangkal Yesus terang-terangan, tetapi Yudas mengkhianati Yesus secara sembunyi-sembunyi. Ya, bagi saya itu lebih besar kesalahannya Petrus daripada Yudas. Tapi mari kita lihat bagaimana kisah hidup Yudas ini. Sekalipun Yudas berkhianat, Yesus tetap mengasihi Yudas. Namun Yudas mengambil keputusan yang salah. Yudas mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Yudas hanya sebatas menyesal, tapi dia tidak bertobat. Dua tangisan yang berbeda, saudara, antara Petrus dan Yudas. Tangisan yang satu membawa pada pertobatan, tetapi tangisan yang satu membawa kepada kehancuran, membawa bukan kepada pertobatan. Mungkin kita pernah menangis karena menyesal akan sesuatu kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tangisan penyesalan itu membawa kita pada pertobatan atau justru membuat hidup kita makin terpuruk? Kita mungkin mengatakan kita tidak seperti Yudas yang menyesal dan kemudian bunuh diri. Tetapi sesungguhnya ketika kita menyesal namun hanya berhenti pada penyesalan tanpa membawa kita pada pertobatan, sesungguhnya penyesalan itu kita tidak ada bedanya seperti penyesalan Yudas yang hanya membawa pada penghancuran diri sendiri. Ya, beda. Petrus, endingnya Petrus dan Yudas itu beda. Petrus dia menyesal, kemudian dia bertobat, kembali kepada jalannya Tuhan, kembali pada panggilannya Tuhan. Tetapi Yudas, apa yang terjadi? Dia hanya sebatas menyesal, kemudian mengakhiri hidupnya. Dia tidak sampai pada level pertobatan. Ada konsekuensi, saudara, yang diterima Petrus dan Yudas. Itu berat konsekuensinya, sebagai hukuman, sebagai keadilan yang harus ditegakkan. Tabur tuai itu pasti akan terjadi. Apa konsekuensi yang diterima oleh Petrus dan Yudas? Pasti malu dong. Dibully, ditertawakan, merasa bersalah, minder dan sebagainya. Ya, pasti ketika dia kembali kepada murid-muridnya, mungkin diejek dan sebagainya. Itu sangat berat, saudara. Ya, dan itu adalah suatu konsekuensi yang harus kita terima memang. Setiap dosa, setiap kesalahan selalu ada konsekuensinya. Pada akhirnya Petrus dan Yudas menempuh jalan yang berbeda. Yudas bunuh diri. Petrus dengan segala konsekuensinya, Petrus kembali kepada komunitasnya. Petrus tidak meninggalkan komunitasnya.
Saya mau katakan saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin itu karena dampak perbuatan kita sendiri, atau mungkin karena hal yang lain membuat kita dalam suatu lingkaran yang terpuruk. Hal yang mau saya tekankan adalah jangan meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan komunitasmu yang bisa mensupport, yang bisa mendukungmu di dalam doa dengan setia. Jangan pernah meninggalkan saudara. Ketika kita berada di komunitas yang tepat, maka komunitas ini akan menolong kita supaya kita tetap konsisten kepada Tuhan. Komunitas ini akan menolong kita di saat kita terpuruk. Saya mengalami, keluarga saya mengalami saudara. Kami bersyukur berada di komunitas yang tepat. Ketika kami ada di ambang kehancuran rumah tangga kami, apa yang terjadi? Komunitas ini menolong kami, membawa kami kepada jalan yang semula. Akhirnya dipulihkan saudara. Hati-hati dengan kehidupan kita. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami goncangan hidup, jangan tinggalkan komunitas, jangan tinggalkan ibadahmu, jangan tinggalkan doamu, jangan tinggalkan saudara. Petrus dia tidak meninggalkan komunitasnya sehingga dia bisa tercover. Sekalipun mungkin ada yang membuli, ada juga yang menguatkan. Biasa itu saudara. Biasa ada yang orang yang datang menguatkan, oh ya bersabar ya, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong. Tetapi ada juga orang yang datang, begitu saja kamu lemah. Gitu, ada saja. Di dalam kehidupan itu seperti itu saudara. Tetapi yang menentukan bagian mana yang kita ambil itu kita sendiri. Kita tidak punya kuasa untuk menghentikan orang itu memperkatakan sesuatu kepada kita. Tetapi kita punya kuasa untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan hati kita. Kita punya kuasa untuk mengambil kesimpulan yang tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita itu terus melekat dan terhubung kepada Tuhan, seperti lagu tadi. Yudas dia tidak kembali kepada komunitasnya. Dia mungkin malu. Ya, apa yang terjadi? Dia mungkin sudah mojok kemanakah, merenung begini, biasa seperti itu. Hati-hati dengan orang yang merenung sendiri. Hati-hati dengan orang yang meratapi diri sendiri. Ketika kita melihat orang berlaku seperti ini, tergeraklah hati kita untuk menolong dia. Ada apa ya? Pedulilah, jangan sampai terjadi seperti Yudas. Dia binasa, dia mengambil keputusan yang tidak tepat. Bunuh diri. Hari-hari ini ada banyak roh bunuh diri. Ya, kemarin Bang Mario berapa kali kirim mohon doa, dukungan doa untuk remaja mahasiswa yang ada di Toraja di sana. Roh bunuh diri sedang menguasai teritori tertentu di Toraja. Saya percaya mungkin itu kurang kepedulian orang-orang di sana. Jangan sampai terjadi seperti Yudas. Dia meninggalkan komunitas, imannya tidak tercover dengan baik. Sekali lagi saya mau tekankan untuk hal ini, ya. Yudas dan Petrus memiliki tangisan yang sama, tetapi Yudas hanya sampai di penyesalan, dia tidak bertobat. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus? Dia menyesal, dia bertobat, dia dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan kembalikan imannya, Tuhan kembalikan kasih yang mula-mula yang cinta Tuhan itu. Tuhan kembalikan pelayanannya. Semua yang hilang dari Petrus Tuhan kembalikan. Dia pulih total. Ketika dia pulih total, apa yang terjadi? Ketika Yesus naik ke sorga, Tuhan kirimkan Roh Kudus. Petrus berkhotbah, satu kali naik mimbar begini, 3.000 bertobat. Luar biasa. Itu dampak pemulihan Tuhan. Itu dampak daripada kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu memulihkan, mengubahkan, membuat orang bertobat, dia pulih. Tuhan berikan kekuatan, dia melakukan hal yang supernatural. 3.000 bertobat sekali berkhotbah saudara. Tuhan kembalikan sesuatu yang hilang dalam dirimu. Dan saya juga. Tetapi satu hal yang mau sampaikan. Saudara jangan kehilangan iman kepada Tuhan. Itu saja. Iman kepada Yesus. Yaitu apa? Percaya kepada Yesus. Ya Tuhan.
Dia telah mati bagi saya. Pertahankan iman itu. Karena kasih Yesus itu tuh selama-lamanya. Kasih yang kekal itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Pegang terus iman itu, saudara. Itulah yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Tanpa iman itu, tanpa kasih yang kekal itu, maka semua yang kita lakukan di muka bumi ini, kita berhasil, kaya dan sebagainya, itu percuma. Karena kita tidak memiliki iman. Cukup bagi kita semua satu, yaitu beriman kepada Yesus. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berbicara tentang iman itu berbicara tentang apa? Kerajaan Allah, kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Sekalipun kita ada dalam pergumulan, seperti Petrus mengalami pergumulan yang berat, sesuatu yang hilang daripadanya, Tuhan kembalikan semua, pulih total. Mengalami hal yang luar biasa. Pilihan ada antara kita, mau jadi seperti Petrus atau Yudas. Masing-masing diingatkan, masing-masing menyesal. Tetapi Yudas hanya sebatas menyesal. Petrus dia bertobat. Bertobat itu seperti apa sih? Dari ke sana dia berbalik ke sini. Itu bertobat. Tetapi orang menyesal, oh iya ya, menangis, terseduh-seduh. Tetapi kumat lagi saudara. Dia hanya selepel itu saja. Menyesal saja. Tidak sampai bertobat. Saya berharap ketika kita mengalami hal seperti Petrus, benar-benar mengalami kasih Tuhan, benar-benar mengalami pemulihan Tuhan, dan Tuhan promosikan saudara dan saya. Sekali lagi, segala sesuatu yang hilang dari saudara Tuhan kembalikan semuanya. Kita masuk pada yang terakhir itu kasih Yesus kepada orang berdosa. Bisa ditampilkan slide-nya. Sudah ada ayat Alkitabnya di atas. Kasih Yesus kepada orang berdosa. Ya, saya ambil di situ wanita yang bersinah ya. Kita baca bersama-sama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mendengar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Lalu ia membungkuk dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bagaimana kita melihat kasih dan kehadiran Tuhan dinyatakan atas perempuan yang bersinah ini? Tentunya dengan kasih Tuhan pasti mengampuni perempuan ini. Dengan kasih Yesus memperingatkan perempuan itu, jangan berbuat dosa lagi. Tetapi di sana ada konsekuensinya dari apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Apa itu? Kalau kita lihat di situ, seolah-olah Yesus tidak melakukan sesuatu untuk menolong perempuan itu. Seolah kita melihat bahwa tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh Yesus untuk menghukum perempuan itu. Tapi kalau kita perhatikan secara saksama, perempuan itu kan sudah di tengah-tengah masyarakat ya. Yesus saya lihat di situ dia hanya berpura-pura saja, bukan berpura-pura, tetapi dia menulis di tanah. Kita tidak tahu tujuan Yesus menulis ke tanah itu apa. Tetapi saya berpendapat seperti ini.
bahwa Yesus menulis sesuatu di tanah itu adalah Yesus mengulur-ulur waktu supaya semakin banyak orang melihat perempuan ini. Dan akan semakin banyak, oh ternyata kamu ya pelakunya. Mungkin saja dia pelakor dan sebagainya, maaf ya. Datang itu istrinya. Oh kamu paling. Dia dihakimi di situ saudara. Dengan rasa malu dia menanggung semua itu. Hujatan orang. Seharusnya dia mati dilempar karena hukumnya seperti itu. Tetapi hukuman itu tidak terjadi karena Tuhan bela perempuan itu. Nanti kita lihat bagaimana Yesus membela perempuan itu. Tetapi apa yang dialami oleh perempuan itu apa? Dia malu saudara. Dia malu karena perbuatannya itu. Itu konsekuensinya. Banyak orang, semakin banyak orang. Oh ternyata ini pelakunya, oh ternyata ini pelakornya. Ya itulah yang harus kita terima sebagai konsekuensi. Bagi manusia, tetapi Tuhan sekalipun ia melakukan kesalahan, dia tidak turut melempar itu perempuan. Tetapi apa yang terjadi, dia bilang, aku pun tidak melempari engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus memberi pengampunan kepada perempuan itu. Dan pengampunan Yesus itu oleh karena dasar kasih, itulah yang memulihkan perempuan yang bersinah itu. Kita tidak tahu setelah itu terjadi. Mungkin dia mengikut Kristus, melayani Kristus. Karena ada banyak perempuan yang beserta Yesus pada saat itu melayani. Kita nggak tahu, Alkitab juga tidak menjelaskan secara detail. Tapi saya percaya bahwa ketika orang yang sudah mengalami pengampunan, kasih yang Tuhan luar biasa, ia tidak mau tinggal diam di rumah. Pasti dia akan tergerak. Saya melakukan hal ini untuk Tuhan. Karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi saya dengan kasih yang tak terbatas itu. Orang yang sudah dibaharui hidupnya, dia tidak bisa dihentikan oleh apapun, terus melayani Tuhan, menyertai Tuhan dan sebagainya. Tetapi orang yang tidak merasakan kebaikan Tuhan, orang yang belum paham dengan kasih Tuhan itu, dia akan hidupnya, ya sudah, yang penting enjoy saja. Tidak ada tujuan hidupnya. Tapi orang yang sudah dipulihkan hidupnya, dia punya tujuan hidup. Memuliakan Allah, menjadi berkat. Semua orang mengalami keselamatan, bukan hanya dia. Oleh karena itu gereja ini dituntut kita memberitakan Injil pemuridan. Supaya apa? Semua orang ini diselamatkan lewat pemberitaan Injil, lewat kita semua. Dengan kasih Tuhan mengampuni perempuan itu. Dengan kasih Yesus memperingatkan perempuan itu, jangan berbuat dosa lagi. Kalau hari ini kita menerima pengampunan daripada Tuhan, satu hal yang kita ingat, jangan berbuat dosa lagi. Jangan jatuh di lubang yang sama saudara. Kalau kita sudah menerima kemurahan, pengampunan dari Tuhan, berhentilah di situ. Jangan kembali lagi ke lubang dosa, ke lubang lumpur yang kotor itu. Kita tahu itu kotor. Kenapa kita hobi sekali seperti itu ya? Mungkin hanya satu hewan yang hobi di kubangan itu, tak usah sebut. Kita pahamlah hal itu. Mungkin ini keras, tapi memang seperti itu harus disampaikan. Ya. Kasih Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat. Ada kesempatan. Tuhan bilang apa? Saya pun tidak melempari engkau, tapi pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau hari ini kita membuat kesalahan, Tuhan bilang, jangan kamu ulangi lagi nak. Pergilah, bertobatlah, jangan kamu ulangi lagi. Setiap kita punya potensi kesalahan. Tetapi selalu Tuhan memberikan apa? Pertolongan. Tuhan berikan kesempatan. Akan ada masanya kemurahan Tuhan itu tidak akan lagi. Maaf, ada masanya Tuhan itu tidak berkenan untuk ditemui lagi. Selama Tuhan berkenan ditemui, ayo datanglah kepada Tuhan. Ketika kita mati, ketika di akhirat nanti masa tibanya penghakiman, sudah tidak ada lagi pertobatan di sana. Kita tinggal dihakimi. Oh kamu ini sudah di neraka saja. Selama kita masih di bumi ini masih ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi jangan main-main dengan dosa saudara. Selalu ada konsekuensinya.
Kasih Tuhan juga menuntun pada pertobatan, ya, seperti perempuan dia tuntun. Ya, jangan lagi dilakukan ya. Udah, kamu pergi ya, jangan berbuat loga. Dia tuntun, ya, dia tuntun ke jalannya. Orang buta memang perlu harus dituntun, tapi yang menuntun itu jangan orang buta ya, tapi orang yang sudah melek, orang yang sudah paham dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Orang yang sudah paham dengan kebenaran firman Tuhan itu harus menuntun. Saudara, saya menyampaikan firman di sini. Itu dipastikan dulu dengan Bang Agus. Pak Rusmin apa ininya, boleh kita sharing dulu ya. Oke Bang, ini. Oke, sip. Artinya apa? Kita jangan sembarangan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena kita di sini mewakili isi hati Tuhan dan menyampaikan. Kalau itu sembarangan, hati-hati saudara. Ya, itu tidak membangun jemaat dan juga tidak membangun bagi saya. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, kemurahan Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhanlah kita boleh bertobat. Hanya karena kemurahan Tuhan kita masih diberikan kesempatan. Ambillah kesempatan ini untuk berubah, untuk bertobat. Ya. Kasih Tuhan tidak memandang muka, sekalipun manusia telah berdosa. Tuhan tetap mengasihi manusia. Tuhan tidak bisa ambil kasih-Nya daripada kita. Sebab Dia adalah kasih itu sendiri. Kasih Tuhan melepaskan perempuan itu dari dosa. Tapi bukan berarti dia harus kembali ke dosa, tidak. Keadilan Tuhan mencegah kita kembali kepada dosa karena ada konsekuensinya. Keadilan Tuhan itu mencegah, oh iyo, jangan lagi berdosa, jangan lagi melakukan itu. Karena ada konsekuensinya yang harus kita tanggung. Slide kesimpulan minta tolong terakhir ini saudara. Kesimpulan. Kasih Tuhan itu konsisten, tetap, tidak berubah. 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 17. Ya. Konsisten itu terus menerus. Tidak berkesudahan saudara. Kasih Tuhan kekal untuk selamanya. Kasih yang kekal itu menebus dosa atau kematian yang kekal. Sehingga manusia beroleh kehidupan yang kekal. Kasih Tuhan itu sempurna. Jangan pernah mengukur kasih Tuhan dengan keadaan atau situasi yang kita alami. Bila kita mengukur kasih Tuhan, kita harus melihat salib Kristus. Salib adalah bukti kasih Kristus yang sempurna. Kasih Tuhan tak bersyarat, ini kemarin sudah dibahas oleh Bang Agus ya, sangat panjang. Dia mengasihi kita saat kita masih berdosa dengan mengirimkan Yesus ke salib. Kemarin sudah dibahas Roma 8 ayat 32 ini. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan. Tuhan sanggup memelihara kita dalam kasih dan setianya. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Kasih Kristus tetap sempurna dan tak bersyarat bagi kita. Kasih-Nya tidak bergantung kepada kita. Dosa yang kita lakukan memiliki konsekuensi yang harus kita terima terhadap jiwa dan tubuh kita, sekalipun roh kita sudah dibaharui. Hukuman kekal atau kematian kekal itu sudah tidak ada lagi saudara. Oleh karena kasih Yesus yang berkorban di atas kayu salib. Akan tetapi ada hukuman terjadi bila manusia berdosa lagi. Apa itu saudara? Sebagai konsekuensinya. Yang pertama penghukuman iblis. Kita melihat contohnya Ayub. Ayub tidak berdosa. Tetapi inilah ketika pintu dibuka, pagar dibuka, celah dibuka. Ayub diizinkan untuk dicobai. Apa yang terjadi dalam satu hari semua lenyap. Harta, kekayaan, anak dan sebagainya, bahkan istri. Itu kalau kita membuka celah dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Sedikit celah kita buka untuk iblis, iblis akan hancurkan hidup kita. Segala sesuatu akan lenyap.
Oleh karena itu, jangan buka celah bagi iblis. Ketika ada celah sedikit dia masuk, dia ambil sukacita kita, dia curi sukacita kita semua. Dengan sukacita dia ambil, maka hidup kita akan mudah dihancurkan. Dia berpura-pura mengambil kasih Kristus itu, dan ia akan menuduh kamu tidak layak. Kamu tidak layak, dia intimidasi, dia tuduh terus kamu tidak layak, kamu tidak layak, kamu tidak layak. Seperti Yudas, karena tuduhan itu akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Jika saudara hari ini ada intimidasi iblis, kamu tidak layak, kamu tidak layak. Jangan dengar itu saudara. Tuhan mengasihimu, dia akan pulihkan hidupmu. Hukuman dari instansi, pemerintah, manusia, atasan, sistem hukum dan lain-lain. Itulah konsekuensi kalau kita merampok, kalau kita mencuri, kalau kita apalah, semua ada konsekuensinya. Kita dihukum, sama seperti seharusnya anak tadi yang menabrak itu dihukum, tapi bapaknya yang semua ada konsekuensinya dengan hukum. Itu hukuman dari instansi, ya. Kalau kita melanggar, maka kita akan dihukum. Itu konsekuensinya yang kita alami. Dan terakhir, hati nurani yang menuduh memberikan efek